ini adalah kelanjutan dari materi tentang Yusuf bagian yang kedua, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Selamat mengikuti. Anak-anak yang terkasih, bertemu lagi dalam kisah tentang Yusuf untuk bagian yang kedua. Kalau yang pertama kalian masih ingat bagaimana Yusuf diperlakukan tidak adil, dan sekarang kita lanjutkan yang terjadi setelahnya ketika Yusuf sudah bersama para pedagang dari Midian. Anak-anak yang terkasih, kalian boleh melihat dalam kitab Kejadian bab 39 sampai bab 45. Wow, cukup panjang ya kisahnya. Ya, nanti sambil pada waktu senggang kalian bisa buka kitab suci kalian yang Perjanjian Lama dan bacalah dengan baik, di sana semua kisahnya ada. Dan ibu akan menceritakan garis besar atau singkatnya kisah tentang Yusuf ini. Anak-anak yang terkasih, Yusuf ketika dibawa oleh para pedagang dari Midian ternyata dijadikan budak. Wah, kasihan ya. Dan dia dibawa ke pasar budak yang ada di daerah Mesir. Di sana orang-orang dijual seperti layaknya, ya kasihan ya, seperti binatang-binatang aja dijual. Jadi mereka dikumpulkan di pasar itu dan dibiarkan ketika ada pembeli datang. Dan ketika sudah sampai di pasar budak di daerah Mesir, ternyata Yusuf ini ditawarkan kepada seorang perdana menteri di negara Mesir itu. Dan Perdana Menteri yang bernama Potifar ini rupanya tertarik dengan Yusuf karena memang kelihatan di antara para budak yang lain Yusuf ini lebih cakep, lebih bersih, dan sepertinya anaknya lebih kelihatan santun. Maka dibelilah si Yusuf ini oleh Potifar dan dibawa ke rumahnya untuk dijadikan pelayan di rumah Potifar. Rupanya Yusuf yang terbiasa membantu orang tuanya sejak kecil, dia tidak merasa canggung lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti beres-beres rumah, membersihkan halaman dan sebagainya. Dia lakukan dengan sangat bagus. Nah, ternyata Yusuf dengan paras wajahnya yang cakep ini menarik perhatian istri Potifar. Nah, diam-diam rupanya istri Potifar ini menyukai Yusuf. Wah, tentu saja Yusuf tidak suka dengan seperti ini. Dia menolak ketika berkali-kali didekati oleh istri dari Potifar karena dia tahu bahwa tidak baik kalau yang namanya istri dari Potifar ini mendekati dia. Maka dia seringkali menolak godaan-godaan atau rayuan yang diberikan oleh sang istri dari Potifar ini. Ketika dia sudah menolak seperti itu, sampai suatu ketika marahlah istri Potifar ini dan dia memfitnah Yusuf. Dan akhirnya dia mengatakan kepada orang-orang di Mesir bahwa Yusuf akan memperlakukan dia dengan tidak baik. Maka yang terjadi adalah Yusuf dijebloskan ke penjara. Wah, lagi-lagi ya, Yusuf diperlakukan tidak adil, padahal Yusuf mengingatkan istri Potifar supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik kepadanya. Malah dia dituduh melakukan hal yang tidak baik kepada istri Potifar. Wah, diputar balik semua faktanya. Tapi ya sabar aja si Yusuf ini. Ketika berada di penjara, dia bertemu dengan pelayan minum raja. Dan juga dia tukang roti yang biasa bekerja di kerajaan, tapi dua orang ini karena kesalahan beratnya mereka dipenjara di situ. Dan ternyata Yusuf merasa senang bisa berteman dengan mereka ketika berada di penjara. Rupanya persahabatan mereka semakin akrab hingga suatu ketika Yusuf melihat dua temannya ini murung, kelihatan sedih sekali. Lalu ditanyalah kepada mereka, "Kamu kenapa sih kok pada murung dan sedih begini?" "Iya Yusuf, aku tuh semalam mimpi aneh. Aku jadi gelisah, gak tahu apa arti mimpi itu." Lalu Yusuf rupanya diberi kemampuan khusus, anugerah khusus oleh Tuhan, yaitu dia bisa menafsirkan, mengartikan mimpi. Lalu dia mencoba berkata kepada kedua temannya ini, "Ya, kalau kalian mau boleh cerita sama aku, siapa tahu aku bisa membantu sehingga kalian tidak gelisah lagi dengan mimpi kalian. Coba ceritakan kepadaku." Lalu penjual minuman itu bercerita, "Yusuf, semalam tuh aku mimpi melihat ada batang-batang anggur. Ini tanaman anggur ini cabangnya ada 3.
Aneh ya, biasanya kan cabangnya kalau anggur tuh banyak, tapi aku lihat cuma 3. Lalu buahnya itu wow, banyak banget dan sudah matang-matang. Lalu yang kulakukan adalah ku petik aja tuh anggur-anggur itu, lalu ku ambil piala yang biasa untuk minum Tuan Raja. Lalu aku peraslah anggur-anggur itu menjadi minuman yang menyegarkan. Lalu ku bawalah ke tempat sang raja. Tapi aku bingung. Mimpi itu apa artinya ya Yusuf? Lalu Yusuf mulai dia hening dan dalam hatinya pastinya dia berdoa, bantu saya Tuhan untuk bisa menolong teman saya yang sedang kebingungan atas arti mimpi ini. Lalu Yusuf berkata, begini temanku, 3 cabang itu artinya 3 hari lagi. Kamu tahu kan 3 hari lagi apa? Apa ya Yusuf? Kan ulang tahun Tuan Raja Firaun. Oh iya ya. Emang kenapa 3 hari lagi? Kalau ulang tahunnya beliau? 3 hari lagi kamu akan dipanggil oleh Tuan Raja. Hah? Oh ya. Dan kamu akan dibebaskan. Kamu boleh melayani Tuan Raja lagi, membuatkan minuman lezat lagi untuk Tuan Raja. Selamat ya temanku, tapi kalau kamu udah keluar, jangan lupa ingat aku ya. Oh, jadi begitu. Makasih ya Yusuf. Kamu luar biasa hebat. Yang hebat bukan aku, yang hebat Tuhan kok yang membantu kamu. Terus, kalau kamu bagaimana tukang roti? Bolehkah aku mengetahui juga mimpimu? Lalu tukang roti dengan murung dia cerita, Yusuf, aku semalam mimpi nih. Aku bawa makanan enak, ada kue-kue enak gitu, ku taruh di keranjang atau di bakul. Keranjangnya itu ada 3 tingkat. Setiap tingkatan itu ku kasih penuh makanan lezat untuk Tuan Raja. Aku baru bawa mau ke Tuan Raja, kan jalan kaki tuh, melintasi jalan. Ternyata apa yang terjadi? Yah, kue-kuenya habis dipatokin burung gagak. Nggak jadilah ku bawa ke tempat raja. Yah, sedihnya hatiku. Tambah sedih lagi, apa maksudnya ya Yusuf ya? Sebentar ya. Lalu seperti tadi Yusuf hening sejenak, dia mohon petunjuk dari Tuhan. Lalu dia mulai ngomong kepada temannya ini. Temanku, mungkin yang kukatakan ini membuatmu sedih. Gak apa-apa Yusuf, cerita aja. Tapi ya gimana lagi ya? Ya udah deh aku cerita ya. Kan 3 bakul itu artinya 3 hari lagi. Seperti tadi teman kita ini 3 hari lagi kan ulang tahun raja tuh. Tapi kamu juga dipanggil nih sama Tuan Raja Firaun. Oh ya, aku juga dipanggil dan dibebaskan seperti tukang minum raja ini. Begitu bersemangatnya dia. Yusuf kelihatan sedih. Dia berkata, kamu dipanggil tetapi kamu tidak dibebaskan. Karena kesalahanmu begitu berat, kamu akan dihukum mati. Dia kaget. Oh ya? Iya, maaf ya, kamu dihukum mati dengan cara digantung nanti mayatmu di tengah lapang di kerajaan ini. Lalu maaf, jenazahmu akan dipatokin burung-burung gagak. Sedihlah teman ini. Lalu Yusuf juga akhirnya meminta maaf juga karena dia menafsirkan mimpi ini membuat temannya sedih. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata nih yang dikatakan Yusuf sungguh-sungguh terjadi. 3 hari berikutnya mereka dipanggil loh oleh Raja Firaun dan benar tukang minum raja, pelayan minum raja ini bebas betul. Dan apa yang terjadi dengan tukang roti? Meninggal karena dihukum mati. Sedih ya. Ya begitulah kisah hidup manusia itu ya, tidak ada yang bisa tahu persisnya akhirnya seperti apa. Nah, itu yang terjadi. Apa yang berikutnya? Ada satu hal yang akhirnya bagi pelayan minum raja ini
mengingat terus apa yang dia alami, dia ceritakan oleh sahabatnya yaitu Yusuf. Suatu ketika Raja Firaun itu dia kayak orang kebingungan, mondar-mandir, ternyata dia gelisah karena mimpinya yang aneh. Dia sudah mencoba bertanya kepada para ahli-ahli penafsir mimpi, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Dia bingung sampai akhirnya pelayan minum ini bertanya, "Tuan Raja sedang apa? Kok kelihatannya gelisah?" Lalu si Firaun ini menceritakan mimpinya kepada pelayan minum. Apa yang terjadi? Pelayan minum ingat, Tuan, saya punya sahabat baik. Sahabat saya itu punya kemampuan luar biasa loh. Apaan tuh? Ya, dia mampu menafsirkan mimpi. Bahkan ketika kami di penjara, mimpi-mimpi kami yang dia tafsirkan itu dia artikan sungguh nyata terjadi. Salah satunya buktinya saya nih ada di sini lagi. Oh, begitu ya. Di mana dia sekarang? Rumahnya di mana dia? Tolong panggil dia. Oh, dia tidak tinggal di rumah, Tuan. Di manakah? Di penjara. Lah, memang dia salah apa? Sebenarnya tidak salah loh Tuan, karena dia itu orangnya baik. Dia difitnah lalu dijebloskan ke penjara oleh istri Potifar. Wah, tidak bisa ini. Coba pelayan minum, segera kamu panggil Yusuf itu ke sini. Aku pengen bertemu dengannya. Baik Tuan. Wah, dengan senang hati si pelayan minum ini segera berlari menuju penjara dan dia minta tolong kepada penjaga penjara untuk melepaskan dan mengeluarkan Yusuf dari penjara. Wah, Yusuf juga senang sekali karena sahabatnya ini ternyata masih ingat dia juga. Lalu sampai di hadapan Raja Firaun, Yusuf dengan sopannya dia memberi hormat kepada Raja Firaun dan dia bertanya, "Apakah yang bisa saya bantu Tuan?" Dan Raja Firaun menceritakan mimpinya yang aneh. Wow, apa mimpinya ya? Nah, mimpinya itu aneh anak-anak. Mimpi yang pertama adalah Raja Firaun itu melihat dari sungai Nil itu keluar bulir gandum sebanyak 7. Bulir gandum ini kurus sekali. Yang berikutnya 7 bulir gandum keluar juga dari sungai Nil. Tetapi beda. 7 bulir ini gendut, gemuk semuanya. Lebih anehnya yang membuat Raja Firaun kaget adalah 7 bulir gandum yang kurus itu memakan 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk tadi. Dan bukannya juga dia makin menjadi gemuk setelah memakan, tetap aja kurus. Nah, sang Raja Firaun itu merasa, apa sih ini aneh deh. Lalu dia mencoba untuk bisa tidur lagi. Tetapi tidak bisa tidur lagi. Kenapa? Karena dia kemudian bermimpi aneh lagi. Masih di sungai Nil, mimpi apa? Dia melihat ada 7 sapi kurus keluar dari sungai Nil. Sapi atau lembu biasanya kita kenal. Lalu berikutnya muncul lagi 7 sapi yang gemuk, gendut gitu ya. Itu juga keluar dari sungai Nil. Apa yang terjadi? Wow, sama seperti yang mimpi sebelumnya. 7 sapi kurus ini menyerang dan memakan 7 sapi gemuk itu. Tetapi tetap saja kurus. Aduh Yusuf, ini apa sih? Aku sudah mencoba memikirkannya. Kok tidak mengerti maksudnya apa ya? Baiklah Tuan Raja, saya akan mencoba untuk bisa mengartikan ini. Lalu Yusuf hening sejenak, seperti biasa dia minta bantuan Tuhan. Dengan begitu bijaksananya Yusuf mengartikan mimpi. Tuan, 7 sapi kurus dan 7 gandum kurus artinya 7 tahun lamanya akan ada masa kelaparan hebat di negeri ini. Kemudian 7 sapi gemuk dan 7 gandum gemuk itu sebagai simbol 7 tahun berikut itu akan terjadi masa kelimpahan. Apa yang akan kita lakukan atas ini? Ketika tiba masa kelimpahan sebelum masa kelaparan tiba,
yang kita lakukan adalah mari kita membuat lumbung-lumbung, perintahkan kepada seluruh rakyat di negeri ini untuk menabung bahan makanan. Supaya ketika nanti tiba masa kelaparan, kita semua tidak ada satupun yang kelaparan. Wah, gembiranya hatinya Firaun mendengarkan ini. Hai Yusuf, kamu begitu bijaksana, kamu cerdas, kamu hebat, kamu luar biasa. Kalau begitu, wah, dengan gembiranya nih si Firaun, aku akan mengangkat kamu menjadi Perdana Menteri di tempat ini. Karena kamu bijaksana, kamu cerdas, kamu pintar. Lalu Yusuf menyampaikan rasa terima kasihnya. Ternyata dia dibebaskan dari penjara dan dia justru malah diberi kedudukan. Dia jadi penguasa di tempat itu. Wah, sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi berikutnya anak-anak? Yang dikatakan oleh Yusuf sungguh benar terjadi. Ada 7 tahun masa kelimpahan dan berikutnya 7 tahun masa kelaparan di negeri itu. Bahkan negeri-negeri di sekitar Mesir juga mengalami itu. Termasuk salah satunya di Kanaan, tempat di mana ayahnya Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal. Mereka juga terkena dampak masa kelaparan itu. Sedangkan di Mesir, tidak terjadi. Kenapa? Karena Yusuf sudah dengan bijaksananya mengajak seluruh rakyat Mesir untuk mereka mengumpulkan bahan makanan semasa masa kelimpahan. Jadi ketika kelaparan tiba, mereka tidak merasa kelaparan itu karena tinggal mengambil dari tabungan bahan makanan mereka. Wow, luar biasa, jenius ya. Nah, di Kanaan tersebutlah sang ayah, yaitu Bapak Yakub, sudah semakin renta, sudah semakin tua, pandangannya juga sudah semakin kabur. Sang ayah ini meminta kepada anak-anaknya untuk membeli gandum ke Mesir karena ia mendengar bahwa di negeri Mesir ada penguasa yang luar biasa baik dan hebatnya. Maka mereka menyuruh anak-anaknya untuk memohon belas kasihan kepada sang penguasa Mesir itu untuk membeli gandum. Tetapi sang ayah berkata, Benyamin jangan dibawa, aku ingin ditemenin oleh Benyamin anakku. Lalu 10 anak laki-laki ini pun berangkat menuju ke Mesir. Mereka menaiki keledai dengan membawa karung masing-masing untuk diisi dengan gandum, dengan bekal uang yang sudah dikasih oleh Bapak Yakub. Sesampainya di Mesir, wah, kagetlah Yusuf. Dia mengenali saudara-saudaranya ini, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf loh, karena Yusuf sudah semakin gagah, semakin tampan, dia menjadi penguasa yang begitu berwibawa dengan baju kebesaran seorang penguasa. Mereka sudah hampir tidak bisa mengenali. Lalu Yusuf bertanya, siapakah kalian? Dari mana asal kalian? Padahal dalam hatinya, aduh, aku rindu sama kakak-kakakku ini. Tapi dia tahan dulu nih kangennya sama kakak-kakaknya. Lalu mereka mengatakan, Tuan yang baik hati, bolehkah kami membeli gandum untuk kami makan di negeri Kanaan sedang terjadi kelaparan Tuan? Tolong Tuan, tolonglah kami. Kalian ini semua saudara atau? Ya, kami saudara Tuan. Kami sebenarnya 12 orang laki-laki bersaudara. Kenapa inanya bersepuluh? Kata Yusuf. Yang satu, yang paling bungsu adik kami menemani ayah di rumah karena ayah kami sudah sangat tua. Kasihan kalau sendirian. Dalam hati Yusuf, aduh ayahku udah kayak apa ya? Wah, dia rindu sama adik dan ayahnya. Bener nih, kalian ini ber-12, satu di rumah. Lalu yang satu kemana? Mereka mulai bercerita. Yang satu saudara kami itu meninggal. Yusuf dalam hati, ya ampun, ini saya di hadapan kalian gitu ya. Tapi dia diem-diem aja sih, masih nahan-nahan gitu ya. Oh ya, meninggal kenapa? Kata Yusuf.
meninggal di padang rumput, diterkam binatang buas, Tuan. Hah? Oh iya? Padahal dalam hati, aduh, aku di depanmu nih masih hidup gitu ya. Tapi Yusuf mencoba menahan. Lalu kayaknya perlu nih si kakak-kakak ini dikasih, ya kasih kejutan lah gitu ya. Apa coba yang Yusuf lakukan? Kalian ini sepertinya mata-mata. Bukan, Tuan, kami ini 10 bersaudara di sini, bukan mata-mata. Beneran? Untuk membuktikan apa? Apa ya, Tuan? Gini saja, untuk membuktikan bahwa kalian bukan mata-mata, satu di antara kalian, hai kamu, siapa namanya? Saya Simeon, Tuan. Ada apa, Tuan? Kamu tinggal di sini, aku sandera untuk membuktikan kalian bukan mata-mata. Pengawal, tolong isi gandum mereka di karung-karung yang sudah dibawa ini. Kalian boleh pulang 9 orang, tapi yang bernama Simeon tetap di sini. Masukkan dia ke penjara. Wow, mereka terbingung-bingung bagaimana ini gitu ya. Akhirnya mereka boleh pulang dengan syarat kamu boleh menukar Simeon dengan adik kalian yang sekarang ada di rumah bersama ayah kalian, yaitu Benyamin. Bawa ke sini kalau Simeon mau dibebaskan. Aduh, Tuan, kalau kayak gitu kayaknya berat. Karena ayah pasti bisa mati, terlalu sedih hidupnya karena Yusuf saudara kami sudah meninggal dan ditinggal lagi sama Benyamin. Ya kalau itu kalian mau, ya silahkan aja. Kalau nggak mau ya sudah. Simeon tidak dibebaskan. Aduh, baiklah kalau gitu. Akhirnya mereka sepakat. Mereka pulang dan gandum-gandum dalam karungnya itu diisi penuh. Bahkan uang-uangnya pun dikembalikan. Dikembalikan kepada mereka, disembunyikan di dalam karung-karung itu. Mereka sampai di rumah. Beberapa waktu kemudian habislah gandum mereka. Ayahnya meminta lagi untuk pergi beli ke Mesir. Tetapi mereka berat hati. Kenapa? Karena ingat kata-kata Yusuf harus membawa Benyamin. Aduh, bagaimana ini? Nanti ayah bisa sedih sekali kalau ditinggal Benyamin, anak kesayangan pengganti dari Yusuf ya. Aduh, akhirnya dia ungkapkan itu kepada ayahnya dan akhirnya ya sudahlah, Benyamin akhirnya direlakan ikut. Sampai di situ, apa yang terjadi? Antara terharu, antara sedih ketika Yusuf bertemu dengan Benyamin. Tapi mereka belum tahu bahwa Yusuf yang ada di hadapannya ini, penguasa yang satu ini adalah saudara mereka. Lalu Yusuf dengan bermurah hati mengajak saudara-saudaranya untuk makan bersama. Bahkan Yusuf mengajak untuk duduknya berurutan dari yang tertua. Sambil mereka makan enak-enak, dijamu dengan makanan yang lezat-lezat di situ, mereka ngobrol-ngobrol lah di situ. Dan Yusuf bertanya, bagaimana keadaan ayah kalian? Lalu mereka mengatakan, ya ayah sudah semakin tua. Kalau begitu, bisakah ayahmu diajak ke sini? Tapi bagaimana, Tuan? Nah, sementara mereka ngobrol di situ, Yusuf rupanya sudah memberi kode kepada pengawal-pengawalnya untuk mengisi karung-karung yang mereka bawa dengan gandum, bahkan juga dimasukkan piala perak kesayangan Yusuf di dalam karung milik Benyamin. Wow, ada trik apa lagi ini ya? Nah, akhirnya mereka boleh pulang dengan syarat mereka harus mengajak ayahnya ke situ lagi suatu ketika, dan mereka menyetujui. Akhirnya termasuk Simeon pun boleh pulang karena Benyamin sudah diajak ke situ. Ya, sedikit mengobati rasa kangen Yusuf kepada keluarga besarnya. Lalu baru mereka berjalan kaki menuju ke Kanaan lagi untuk pulang. Baru keluar dari kota itu, mereka dikejar oleh pelayan-pelayannya Yusuf. Mereka ditanya, "Hayo, siapa di antara kalian yang mencuri piala perak dari Tuan Raja?" "Hah? Kami bukan pencuri, Tuan. Kan yang memasukkan gandum adalah Tuan tadi." Coba dicek dulu sebelum kalian sampai rumah."
Silahkan Tuan dicek, kalau kami mencuri, kami siap menjadi budak Tuan, bahkan boleh Tuan membunuh kami kalau memang ada di situ piala perak itu. Oke, buka coba. Dan dibuka, ternyata wow, benar piala peraknya Yusuf itu ada di karungnya Benyamin. Gemeteranlah mereka. Takut ya sudah Tuan, kalau gitu kami menjadi budak Anda. Ayo kalian kembali ke Mesir. Lalu diajaklah kembali, dan apa yang terjadi? Sedihlah mereka dan mengatakan, baiklah Tuan Yusuf, kami menjadi budak Anda di tempat ini. Lalu Yusuf mengatakan, saya tidak akan menjadikan budak kalian, sekarang pulang saja. Dan bawa ayah kalian ke sini, cepat. Lalu mereka segera pulang, piala peraknya dikembalikan dengan membawa gandum-gandum itu lagi. Dan apa yang terjadi berikutnya? Sang ayah ini dibawa ke situ dan kelihatan sekali Bapak Yakub sudah sedemikian tua sekali. Dan di hadapan Bapak Yakub dan saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Ketika Bapak Yakub meminta maaf atas sikap anaknya, memeluk Yusuf, lalu Yusuf berkata, ayah dan saudara-saudara semua, lihatlah, akulah Yusuf, anak dari ayah dan saudara dari kalian semua. Wow, pastinya amazing sekali. Mereka langsung terbelalak kaget dan ada rasa campur aduk antara takut, nanti takut dihukum dan sebagainya, antara gembira bisa ketemu. Ya, akhirnya Yusuf berkata, kalian jangan takut. Kalian mulai sekarang harus tinggal bersamaku. Mungkin inilah kehendak Allah. Aku dulu menderita karena kalian. Ternyata penderitaanku ini membawa berkat untuk kita semua. Dan kalian akan terselamatkan, tidak menjadi orang yang kelaparan. Tinggallah di sini bersamaku. Hiduplah berbahagia. Anak-anak yang terkasih, happy ending. Allah kita ini adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan ketika Yusuf melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, diperlakukan tidak adil, namun ia tetap tabah, sabar, pasrah, dan percaya penuh pada penyelenggaraan Allah atas hidupnya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tetap mensyukuri seperti apapun situasinya. Dan kebijaksanaan dalam hidup ternyata akan mengantar kita pada kemuliaan seperti yang dialami oleh si Yusuf tadi. Pengorbanan dan penderitaan juga akan menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Jadi kita lakukan dengan ikhlas ketika kita melakukan pengorbanan untuk siapapun, dan ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup, hendaklah kita juga mensyukurinya, bukan mengeluh dan mengumpat atas penderitaan itu. Kesabaran untuk menerima cobaan yang silih berganti adalah tanda kualitas pribadi seseorang. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menjadi anak-anak yang semakin beriman kuat kepada Tuhan di setiap situasi hidup kita. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada saat ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.